Biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Kemudian pada saat itu kota Mekah sedang diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha bin As-Sabbah Al-Habashi. Habashi itu ada di Yaman. Itulah sebabnya kenapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Kalau melihat secara materi, Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga miskin. Namun beliau berdarah ningrat dan terhormat. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Nabi yang diteliti mempunyai sanad. Di atas itu tidak ada dalil yang autentik. Menurut catatan sejarah, anak-anak Hashim ini merupakan keluarga yang berkedudukan sebagai penyedia air minum bagi para jamaah haji yang dikenal dengan sebutan Siqayah al-Hajj. Sedangkan ibunda Nabi Aminah binti Wahab, keturunan Bani Zuhrah. Kemudian nasab atau silsilah ayah dan ibunda Nabi bertemu pada Kilab bin Murrah. Jadi Kilab ini adalah juga nenek moyangnya Aminah, juga nenek moyangnya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Setelah diasuh beberapa lama oleh ibunya, lalu beliau dipercayakan kepada Halimatus Sa'diyah, beliau dari suku Bani Sa'ad, untuk diasuh dan dibesarkan. Beliau diasuh oleh Halimah hingga berusia 4 tahun. Namun dalam sebagian riwayat dikatakan sampai 6 tahun. Lalu beliau dikembalikan ke ibunya Aminah. Kemudian setelah kurang lebih 2 tahun, Nabi Muhammad SAW berada dalam asuhan ibu kandung. Berarti umurnya ketika itu hampir menginjak usia 7 tahun. Dan di waktu itu sang ibu wafat. Beliau pun menjadi yatim piatu setelah Aminah meninggal. Ayahnya pun sudah meninggal. Lalu Abdul Muttalib mengambil alih tanggung jawab merawat beliau. Namun 2 tahun kemudian lagi Abdul Muttalib meninggal dunia pun karena sudah tua renta. Kemudian tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada pamannya Abu Talib. Seperti juga Abdul Muttalib, Abu Talib sangat disegani dan dihormati orang Quraisy dan penduduk Mekah pada saat itu. Walaupun Abu Talib juga tergolong dalam keluarga miskin. Lalu sewaktu remaja, Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing milik penduduk Mekah. Selain itu, beliau juga berdagang. Ketika tinggal bersama pamannya Abu Talib, beliau berdagang ke negeri Syam sampai beliau dewasa dan mandiri. Dalam perjalanan dagang itu di Busra, satu kota di sebelah selatan Syam, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Talib agar jangan terlalu jauh memasuki Syam karena dikhawatirkan orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad tidak mengikuti kebiasaan masyarakat Arab saat itu yang suka minum khamar, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan dan menyembah berhala. Itu Nabi tidak melakukan. Beliau sangat populer, dikenal dengan seorang pemaaf, rendah hati, berani, jujur. Karena hal itu dijuluki dengan Al-Amin. Kemudian predikat Al-Amin itu beliau dapatkan ketika berhasil mencegah perselisihan di antara suku-suku Arab ketika akan meletakkan Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi. Kejujuran Nabi Muhammad terdengar juga oleh Siti Khadijah. Kemudian seorang saudagar
wanita kaya raya yang telah lama menjanda. Khadijah meminta Muhammad berangkat ke Syam, ke Syria atau Syam, untuk membawa barang dagangannya. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Khadijah biasanya menyuruh orang untuk menjualkan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasil kepada mereka. Tetapi ketika melihat kejujuran, kredibilitas, dan kemuliaan akhlak Muhammad, Khadijah kemudian melamarnya. Masya Allah, luar biasa. Lamaran itu diterima dan Khadijah dan Muhammad menikah. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Muhammad berumur 25 tahun. Yang ikut hadir dalam acara pernikahan itu adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Bani Mudhar ini adalah kalangan dari Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Khadijah merupakan wanita yang pertama masuk Islam. Maka cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.